Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Bapak harap kalian semua selalu sehat dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19 yang ada sekarang ini ya. Jadi kita lanjutkan lagi pelajaran kita prakarya dan kewirausahaan kelas 12. Di yang kemarin setelah kalian sudah mengikuti ulangan KD 3.6, sekarang kita masuk ke bagian KD 3.7 tentang produksi peralatan teknologi terapan. Pertama-tama kita belajar tentang manfaat pasar. Jadi pasar merupakan mekanisme usaha yang menata kepentingan pembeli terhadap kepentingan penjual. Di antaranya ada perilaku pembeli dan penjual, kemudian komoditas atau barang yang diperjualbelikan, lalu aturan main yang disepakati, dan juga regulasi yang diatur oleh pemerintah. Nah, jenis pasar menurut fisiknya dibedakan jadi pasar konkret dan pasar abstrak ya. Jadi kalau konkret itu tempatnya untuk transaksinya penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Kemudian kalau contohnya pasar abstrak itu transaksi yang dilakukan secara online ya. Yang sekarang ini banyak kita gunakan di era pandemi COVID-19 ini karena kita harus social distancing ya, atau tidak boleh bertemu secara langsung, harus menjaga jarak. Jadi lebih aman kita untuk berjual beli secara online seperti itu. Nah, filosofi dari usaha atau bisnis merupakan seluruh kegiatan memindahkan produk dari produsen ke konsumen dan menarik uang dari konsumen ke produsen. Jadi produknya berpindah dari tangan produsen ke konsumen, kemudian uang berpindah dari konsumen ke produsen. Jadi produsen itu agar barangnya laku banyak harus banyak mengumpulkan informasi ya, untuk mengetahui produk apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Melalui komunikasinya itu bisa berdasarkan riset atau menyebar pamflet atau melakukan penelitian. Kemudian informasi yang perlu digali diantaranya produk yang diinginkan konsumen, harga yang dapat dijangkau, selera yang diinginkan, dan cara memperoleh produk yang mudah dan menyenangkan. Misalkan saya berjualan langsung atau lewat iklan di media cetak atau misalnya lewat Shopee, lewat Lazada, Tokopedia, Bukalapak. Kan konsumen ada yang cocok dengan marketplace masing-masing ya. Kemudian di gambar 6.5 ada manfaat produk pada konsumen dan produsen. Itu ada manfaat dari yang membuat jadi kalau kita sebagai penjual itu dari nomor 5, 4, 3, 2, 1. Sebaliknya kalau kita sebagai pembeli dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 1 itu ada manfaat utama, lalu ada manfaat dasar, manfaat terbatas yang diinginkan, manfaat tambahan yang diharapkan, lalu manfaat tambahan yang membuat ketagihan atau membuat konsumen selalu datang kembali. Dijelaskan di paragraf di bawah ini. Manfaat suatu produk, barang dan jasa, dan manfaat utama. Jadi manfaat utama itu produk tersebut apa fungsinya? Misalkan kantong plastik ya untuk membawa barang, manfaat utamanya. Kalau sepeda motor, manfaat utamanya untuk membantu kita sebagai alat transportasi. Kemudian manfaat dasarnya apa? Misalnya sepeda motor tadi, manfaat dasarnya ya harus bisa mengangkut 2 penumpang.
antara driver dan satu penumpang, seperti itu. Kemudian yang ketiga, manfaat tambahan yang diinginkan. Manfaat tambahan yang diinginkan mungkin kalau konsumennya ibu-ibu ingin sepeda motor yang mudah dikendarai, maka lahirlah motor matic. Atau untuk anak muda inginnya bergaya racing seperti Marc Marquez atau Valentino Rossi, jadi lahirlah CBR 150, R15, seperti itu. Yang keempat, ada manfaat tambahan yang diharapkan. Misalkan konsumen sepeda motor anak muda tadi mengharapkan motornya itu kencang, berlarinya jadi dia bisa berlari lebih dari 100 km per jam misalkan, atau handlingnya mudah sehingga mudah selap-selip. Lalu yang kelima, manfaat tambahan yang membuat kejutan. Manfaat tambahan yang membuat kejutan ini misalkan mesinnya awet, digeber-geber tiap hari, tidak gampang rusak. Atau bila servis ternyata ada servis gratis, jadi kita selama 2 tahun tidak mengeluarkan biaya, seperti itu misalkan. Yang kedua, ada sistem produksi usaha peralatan teknologi terapan. Yang pertama tentu kita membahas ide dan peluang usaha produk peralatan teknologi terapan. Jadi produk peralatan teknologi terapan itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari yang bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas produksi. Contohnya pemerahan susu sapi pada gambar 6.6 sebagai salah satu gambaran aktivitas produksi. Jadi untuk kita memerah susu sapi di peternakan modern ada SOP-nya, ada aktivitas produksinya. Yang pertama, ada alat untuk membersihkan badan sapi. Jadi sapi sebelum diperah dimandikan dulu ya. Kemudian penyediaan pakan, jadi sebelum diperah diberi makan dulu. Lalu ada pencampuran dan pendistribusian pakan ke kandang-kandang. Jadi pakannya terdiri dari dedak, dari air, kemudian campuran vitamin, seperti itu ya, harus dicampur dan dibagi-bagi ke antar sapi secara merata. Kemudian ada aplikasi kendali otomatis pada pengambilan susu. Jadi di peternakan modern memerahnya tidak memakai tenaga manusia lagi ya, tapi menggunakan alat perah, seperti itu. Jadi pertama ada pembersihan daerah untuk pengambilan, puting sapinya itu dicuci dulu, kemudian petugas memasangkan alat untuk memerah susu, kemudian susu disedot, ada tempat penampungannya ya. Kemudian susu hasil perahan ditampung di tangki penampungan. Setelah dari tangki penampungan, baru susu yang dikumpulkan itu dikirimkan ke truk tangki ya, truk tangki khusus yang biasa dari stainless steel untuk dikirim ke tempat pengolahan susu. Nah, semua aktivitas produksi tadi butuh produk peralatan teknologi terapan, dari yang manual sampai peralatan yang otomatis. Nah, seperti ini gambarnya penerapan peralatan otomatis pada peternakan sapi. Bisa kalian baca di buku kalian masing-masing. Nah, ini keterangannya. Lalu pengembangan produk usaha peralatan teknologi terapan sekarang mengarah pada pengendalian otomatis yang berbasis microcontroller dan penggabungan dengan beberapa aplikasi memakai sensor ya. Ada sensor pengukur jarak, sensor kedekatan atau proximity, sensor pendeteksi api, sensor suhu, sensor kelembapan, sensor gas, sensor visi dengan kamera. Jadi sensor-sensor ini sebagai komponen penginderaan suatu sistem kendali yang menggunakan komponen elektronika yang sudah banyak digunakan di masyarakat ya saat ini ya.
Misalkan di HP kita ada sensor suara untuk merekam, lalu sensor bunyi untuk mengeluarkan bunyi, kemudian ada sensor gravitasi untuk mengetahui posisi handphone kita. Jadi nanti sensor gravitasi ini untuk kita kalau misalkan memasangkan aplikasi yang untuk mengukur kecepatan, itu menggunakan sensor gravitasi. Jadi di smartphone kita ini sudah banyak sensor-sensor sebetulnya. Maka disebut smartphone ya, atau telepon yang pintar atau smart seperti itu. Produk peralatan teknologi terapan harus mampu meningkatkan kualitas, produktivitas, keamanan, dan konsistensi dalam proses produksi. Seperti tadi contohnya dalam pemerahan susu sapi tadi, kalau dikerjakan manual, produksi susunya tidak akan sebanyak yang sistem otomatis tadi ya. Makanya produksi susu sapi di Indonesia kalah jauh dengan yang di New Zealand atau Australia, karena mereka sudah menggunakan sistem otomatis, sedangkan di Indonesia masih manual. Jadi mereka itu di New Zealand dan Australia produk susunya bisa diekspor ke berbagai negara, sedangkan negara kita untuk swasembada kebutuhan sendiri aja sulit, karena dari proses peternakannya, proses pemerahannya masih menggunakan manual seperti itu. Kemudian yang B, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha produk teknologi terapan. Jadi kewirausahaan produk rekayasa teknologi terapan biar dapat berkembang itu membutuhkan kemampuan untuk mengelola. Yang pertama, penetapan arah usaha atau organisasi yang visioner. Yang kedua, perencanaan strategis. Yang ketiga, fokus pada pelanggan. Yang keempat, pengelolaan sistem kinerja dan pembelajaran organisasi. Dan yang kelima, pengelolaan sistem ketenaga kerjaan. Lalu yang keenam ada fokus pada proses, mengukur dan memperbaiki kematangan proses. Yang ketujuh, pengukuran dan perbaikan kinerja hasil atau organisasi. Lalu evaluasi usaha dilakukan untuk mendapatkan umpan balik atau feedback dari pengembangan usaha yang selanjutnya. Jadi tadi ya, untuk produk rekayasa itu untuk mengelolanya butuh 7 jenis atau 7 macam. Kemudian dalam kita berwirausaha, kita selalu melakukan evaluasi ya, agar usaha kita bisa selalu berkembang. Jadi usaha dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia itu merupakan produk pelayanan yang sangat saat ini mendominasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat dibutuhkan oleh kita seperti itu. Pelayanan yang serba otomatis suatu saat nanti ya, kalau di Indonesia belum, dapat memperlancar dan memudahkan kegiatan manusia dalam beraktivitas. Misalkan kita chattingan di marketplace ya, yaitu ada penjual-penjual atau seller yang memanfaatkan robot penjawab ya. Jadi kalau kita chatting yang menjawab robot, jadi sudah di-set jawabannya apa, jawabannya seperti itu terus. Jadi kadang sellernya itu tidak tahu kalau pembelinya komplain atau jadi misalnya kemarin di Lazada saya membeli suatu barang ya, cuma dijawab dengan chat otomatis tapi barangnya tidak dikirim-kirim, seperti itu contohnya. Keragaman produk teknologi terapan itu sebagai upaya untuk memberikan solusi pada masyarakat dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Daya dukung yang ada di daerah dalam membuat produk rekayasa teknologi terapan dapat dikembangkan untuk memberikan nilai tambah pada potensi sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam,
dan sumber daya budaya yang tersebar di daerah masing-masing. Jadi daya dukung ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah. Nah, jadi kan tiap daerah itu daya dukungnya berbeda-beda ya. Jadi kalau misalkan di Pulau Jawa ini daya dukung sumber daya manusianya sudah sangat baik. Sumber daya alamnya juga bisa mudah kita temukan. Sedangkan kalau misalkan di luar Jawa, di sana sumber daya manusianya misalkan banyak yang menengah ke bawah, banyak yang kurang, tapi sumber daya alamnya masih cukup melimpah ya. Hutan-hutan masih ada gitu kan, sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Kemudian sumber daya budaya, kalau budaya ini di seluruh Indonesia ya ada budayanya masing-masing seperti itu. Nah, produk teknologi terapan yang bisa dibuat, yang pertama bisa membuat alat untuk pengomposan ya. Di gambar 6.7 komposter. Jadi komposter sebagai alat untuk pengomposan mengolah sampah organik dari level sampah rumah tangga sampai rumah makan ya. Nah, komposter menjadi media terjadinya proses penguraian atau dekomposisi material organik secara cepat dan higienis dengan proses kontinu dan dapat ditambahkan setiap saat dengan kita menimbun sampah organik. Nah, hasil olah sampah bisa berupa kompos padat dan cair melalui saluran pintu yang telah ditentukan. Nah, kompos yang dapat dikeluarkan dari komposter itu bila saat warnanya sudah berubah kehitaman, sudah gembur, dan sudah tidak berbau lagi ya. Jadi komposter dapat digunakan sebagai perlengkapan hobi pertamanan dalam menghasilkan kompos, bisa juga sebagai peraga pendidikan lingkungan, dan fungsinya yang utama yaitu memelihara kesehatan lingkungan rumah tangga. Gambar perancangan kompos secara sederhana bisa di gambar 6.7. Kemudian ini keterangan bagian-bagian dari komposter seperti itu. Yang kedua ada produk pembangkit energi listrik. Jadi potensi air di masyarakat pedesaan itu cukup tinggi ya. Saluran irigasi ya seperti itu misalnya. Untuk membangkitkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi PLTMH ini pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air sebagai sumber energi dalam menghasilkan energi listrik. Jadi ketersediaan air sebagai sumber tenaga dapat dijaga kontinuitasnya ya. Kalau di Indonesia ini di daerah yang sistem irigasinya bagus, ya bisa sepanjang tahun aliran air bisa melewati saluran irigasi. Terutama yang di dekat-dekat waduk ya, seperti waduk Gajah Mungkur dan waduk-waduk atau situ-situ lainnya. Nah, mikrohidro ini sebagai penggolongan daya yang dibangkitkan ya. Jadi mikrohidro itu kapasitasnya 5 kW sampai 100 kW. Nah, prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu secara umum ialah sumber tenaganya berasal dari air yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu untuk menggerakkan kincir yang ada pada turbin, sehingga diperoleh putaran turbin yang dapat menggerakkan generator atau dinamo yang membangkitkan energi listrik. Jadi listrik yang dibangkitkan dapat dipakai untuk penerangan dan aktivitas produksi pengolahan hasil pertanian. Nah, ini peralatan pendukung pembangkit listrik mikrohidro. Nah, ada seperti ini. Jadi perlengkapan yang mendukung pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yang pertama ada saluran pengambilan air atau intake. Biasa kita mengambilnya dari bendungan ya, bendungan kecil yang dilengkapi perangkat sampah. Jadi setelah dari bendungan, air dialirkan ke pembangkit listrik mikrohidro. Lalu yang kedua ada saluran pembawah atau headrest
yang membawa air dari intake menuju bak pengendapan. Saluran pembawa ini biasa berukuran lebih kecil sehingga aliran air menjadi lebih deras ya. Yang ketiga ada bak pengendap atau 4B yang fungsinya mengendapkan tanah yang terbawa aliran air dengan tujuan menjaga masuknya lumpur pada pipa pesat. Tadi dari headrest, lalu di bawahnya itu ada bak pengendap ya. Jadi lumpur-lumpur di kotoran-kotoran diendapkan di sana, baru dialirkan pada pipa ya. Jadi dari headrest tadi alirannya udah agak kencang, masuk pipa aliran airnya semakin kencang. Kemudian pipa pesat atau penstock itu membawa air dan mempertahankan tekanan air yang jatuh ke turbin. Jadi energi dari aliran air ini harus dijaga energi kinetiknya ya, agar tekanan yang jatuh ke turbin itu cukup untuk memutar turbin dengan kencang. Lalu yang kelima ada rumah pembangkit atau powerhouse yang terdiri dari peralatan mekanik dan elektrik untuk pembangkitan, yang terdiri dari turbin, generator, dan panel pengendali. Lalu yang keenam ada panel pengendali yang mengatur penyaluran energi listrik hasil pembangkitan generator. Jadi listrik yang dihasilkan generator itu kan tidak konstan ya. Jadi perlu panel pengendali untuk mengatur listrik, untuk mengatur tegangannya, mengatur arusnya, mengatur wattnya seperti itu, agar tidak merusak peralatan elektronik yang di rumah penduduk seperti itu. Yang ketujuh jaringan kabel listrik yang menyalurkan dari rumah pembangkit ke pengguna, seperti jaringan kabel PLN itu ya, tiang-tiang listrik seperti itu. Lalu produk yang ketiga ada produk kendali otomatis. Jadi produk elektronika kendali otomatis hampir semuanya terdapat pada produk rumah tangga. Salah satu penerapannya pada lampu otomatis yang bekerja dengan menggunakan sensor. Jadi lampu akan menyala ketika sensor menangkap gerakan dan mati ketika beberapa waktu tidak ada gerakan dalam ruangan tersebut. Lampu tersebut dapat menyala atau tidak secara otomatis bergantung sensor yang bekerja. Yaitu ada yang pakai sensor suhu, ada perubahan cahaya, atau ada suara. Contohnya pada penerangan lampu rias, lampu dalam almari, lampu pada ruang tamu, lampu kamar mandi, atau pada gudang, di mana penggunaan lampu bila diperlukan saja. Ini misalnya kalau kalian main di Indomaret atau Alfamart, itu ada ya, kalau kita ke kamar mandi ada yang pakai sensor otomatis. Jadi sensornya itu menggunakan apa? Jadi sensornya itu aktif bila kita menutup pintu kamar mandi ya. Itu ada, kalau kita menutup pintu lampunya kamar mandi menyala. Ada juga dengan sensor gerakan, kalau mendeteksi ada orang masuk lampunya menyala. Atau ini penerangan jalan di depan rumah saya ini, dia menggunakan sensor cahaya ya. Jadi kalau saat matahari sudah terbenam mulai gelap, lampu menyala secara otomatis seperti itu. Jenis lain dari sensor cahaya ada yang berupa sel fotovoltaik, fotodioda, fototransistor, fotokonduktor, dan inframerah. Ini ya, jadi fotovoltaik ini dia bisa mendeteksi ada cahaya yang datang atau tidak seperti itu. Kalau fotodioda yaitu dioda yang sensitif terhadap cahaya ya. Lalu ada fototransistor yaitu transistor yang sensitif terhadap cahaya. Lalu fotokonduktor atau konduktor yang sensitif terhadap cahaya. Kemudian ada sensor inframerah. Jadi inframerah ini biasa dipancarkan lalu pada saat ada penghalang baik benda maupun orang,
Maka sensor ini biasa bertugas membuka gerbang atau menyalakan lampu atau hal-hal lain. Nah, sensor dalam perkembangan kebutuhan banyak diaplikasi dalam bidang jasa layanan seperti transportasi, komunikasi, industri kimia, dan lain-lain. Nah, sensor yang digunakan pada proses pembelajaran seperti ditunjukkan di gambar 2.8 ya. Contoh rangkaian elektro menggunakan sensor. Kemudian proses produksi pada industri sekarang ini dibantu dengan robot ya. Nah, jadi robot itu definisinya merupakan mesin hasil rakitan manusia dan dapat bekerja tanpa lelah membantu pekerjaan manusia yang bersifat non-stop. Contohnya penjelajah lingkungan yang berbahaya, misalkan untuk penelitian, membantu untuk proses produksi di industri, transportasi, dan kesehatan. Jadi kendali pada robot itu dapat berupa otomatis atau teleoperasi atau masih dikendalikan oleh operator. Nah, kendali otomatis robot dapat bergerak berdasarkan perintah-perintah yang diprogramkan pengendalinya, yang dilengkapi dengan sensor dan semua input diterima oleh sensor, memberikan data untuk diproses lebih lanjut oleh microcontroller. Nah, karakteristik robot bisa mendeteksi lingkungan atau sensor, mampu bergerak, memiliki kecerdasan buatan, dan ada catu daya atau sumber dayanya sendiri ya. Nah, program yang telah dibuat oleh microcontroller dapat melakukan aksi, misalnya untuk menggerakkan roda, kaki, atau lengan robot. Nah, kemampuan prosesornya tergantung pada kecepatan memori dan fasilitas input atau output. Nah, dan robot ini dapat melakukan gerakan berdasarkan perintah yang dikirim secara manual, baik dengan kabel ataupun tanpa kabel ya, atau remote control melalui teleoperasi. Nah, secara umum karakter pada robot yang pertama bisa mendeteksi lingkungan dengan menggunakan sensor, baik sensor panas, suhu, suara, atau halangan tergantung yang ada di robot tersebut. Yang kedua, kemampuan untuk bergerak, baik menggunakan kaki atau menggunakan roda. Yang tiga, memiliki kecerdasan buatan untuk memutuskan gerakan yang tepat dan akurat dengan menggunakan unit pengontrol. Dan yang keempat, catu daya listrik menggunakan baterai, aki, atau sel surya. Jadi sekian dulu materi hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat Google Classroom atau lewat WhatsApp ya. Jangan lupa nanti kalian mengerjakan tugas yang sudah saya upload di Classroom seperti itu. Sekian dan terima kasih.